Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Surau Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, kekuatan, termasuk kesempatan kita sudah sempat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita membuka kembali kajian kita. Hari ini tanggal 10 Zulqaidah. Ya, pas 1 bulan 10 Zulhijjah ke depan kita sudah melaksanakan Idul Adha 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita, sehat dan hidayah, kita bisa melaksanakan salat Idul Adha dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya, termasuk ibadah kurban. Nah, oleh karena itu, karena ini Zulqaidah, Zulhijjah adalah bulan-bulan haji, musim haji. Ya, maka pembahasan kita pagi hari ini kita bahas ahkamul haji wal umrah, mengenai masalah haji dan umrah. Saat ini kalau di Kalimantan Barat mulai tanggal 27 ada 6 kloter jamaah haji Kalimantan Barat ini sekitar 2.590 lebih, terbagi di atas 6 kloter mulai 27 Mei. Nah, hari ini kita akan membahas tentang masalah haji dan umrah. Ya, kalau haji kan tertentu dan menunggu kuota, tapi kalau umrah setiap saat kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan umrah, dengan dimudahkan rezekinya kita bisa sampai ke sana. Yang kedua, kita bahas masalah haji dan umrah ini bagian juga dari doa, ya, sebagai wasilah. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Wa tarikh ya masyru'iyati ala sah. Jadi sejarah diwajibkannya ibadah haji ini, annal hajja ya fardun fi ifrida fi awakhir sanata tis'amin minal hijrah. Jadi ibadah haji ini diwajibkan oleh Allah di akhir tahun ke-9 Hijriah. Ini tinggal berapa, tidak sampai setahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Ya, karena beliau wafat pada tahun ke-10 Hijriah. Wa an ayat fardihi hiya qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini di surat Ali Imran ayat 97. Ya. Jadi ayat tentang diwajibkannya ibadah puasa itu adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi bagi manusia ada kewajibannya kepada Allah, yaitu melaksanakan haji ke Baitullah, ya, di Makkah Al-Mukarramah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Yang mampu di sini pertama mampu secara fisik, ya, karena kalau tidak mampu fisik ya tidak bisa mengadakan perjalanan. Yang kedua mampu secara ekonomi. Yang ketiga juga termasuk mampu secara perjalanan, yaitu ada fasilitas untuk membuat kita bisa sampai ke sana. Jadi termasuk lebih-lebih kemampuan dari segi spiritual dan ritual. Nah, itu semua istata'ah. Ya.
Ayat ini turun ketika di akhir, ya, di akhir tahun ke-9 Hijriah. Inilah pendapat banyak para ulama. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekali, ya, karena memang di akhir tahun ke-9 ini beliau wafat tahun ke-10. Tapi beliau umrah sebanyak 4 kali. Semuanya umrah pada bulan Zulkaidah, ya. Ya seperti bulan inilah, ya, karena udah menjelang. Jadi beliau umrah pada Zulkaidah, lalu terakhir umrahnya bersama dengan haji pada bulan haji itu. Jadi 4 kali umrah. Al-hajju huwa ar-ruknu al-khamis min arkan Islam. Haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Nah, jadi rukun itu artinya tiang. Jadi bagi orang yang mampu ketika tidak melaksanakan haji itu ada tiang keislamannya yang belum terpenuhi, ya. Jadi supaya sempurna keislaman bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, maka itu segera ditunaikan. Ya, faradallahu ta'ala 'alal mustati', ya, wal umrata mislahu wal umratu mislahu. Jadi haji ini diwajibkan oleh Allah bagi orang yang mampu, wal umratu mislu, begitu juga umrah. Ya, jadi umrah ini juga wajib sama dengan wajibnya haji, ya. Inda Syafi'iyah wal Hanabilah, menurut ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hambali, itu hukumnya wajib karena beliau mendasarkan ayat dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillahi, sempurnakan haji dan umrah, ya, lillahi, karena Allah. Nah ini jadi dalam ayat ini diperintahkan, itu artinya diwajibkan. Yang pertama al-hajjah, haji, yang kedua al-umrata. Jadi disebutkan haji dan umrah bersamaan, itu menunjukkan sama hukumnya, sama-sama wajib, ya, bagi orang yang mampu. Jadi kalau memakai mazhab ulama Syafi'i dan Ahmad ibnu Hanbal, bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan, secara khusus kemampuan ekonomi dan kemampuan fisik, tetapi karena kuota kita dibatasi oleh waktu, karena tempat pelaksanaan ibadah haji sangat terbatas, sementara manusia saat ini sudah sangat banyak, maka oleh pemerintah Saudi Arabia memberikan batasan-batasan. Dan kita untuk Indonesia ini, khusus di Kalimantan Barat, setahu saya itu daftar tunggunya sampai 21 tahun. Itu luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi, setahu saya itu Banjarmasin dengan Makassar, Kalimantan Selatan itu kalau bukan 38, 40 tahun. Sama dengan Makassar, Sulawesi Selatan. Itu 40 tahun daftar tunggunya. Jadi kalau orang berusia 30 tahun baru daftar haji, kalau umurnya panjang nanti umur 70. Umur 70. Nah, dulu ada orang yang memasuki masa pensiun. Nah, orang kalau pensiun itu kan dapat apa namanya? Kalau pensiun taspen, ya, taspennya ini cukup. Jadi dia datang ke rumah saya, nanya, Ustaz, gimana ini saya dapat taspen? Ini kalau saya daftar haji, ya. Saya bilang, sekarang kan pas pensiun kan 60. Nah kalau daftar haji, baru daftar haji kan nunggu 20 tahun. Jadi kalau nanti, itu 80 itu. Kira-kira Bapak masih jangka, ya? Nah itulah urusan Allah. Ya memang urusan Allah, tapi kan ada juga, karena kita hidup manusia ini, ya tentu ada hitung-hitungannya. Jadi saya sarankan supaya Bapak lebih yakin dan bisa menikmati, supaya tidak keraguan-raguan antara wajib dan tidak. Nah, pergi umrah, karena itu sama-sama hukumnya wajib. Akhirnya saya carikan travel yang bisa berangkat suami istri supaya menikmati uang pensiunannya cukup. Alhamdulillah berangkat suami istri. Jadi artinya umrah
alternatif ketika kita haji ini dibatasi oleh waktu, maka ya segera umrah karena sudah terpenuhi karena sama-sama wajib. Tetapi dalam pandangan mazhab Malikiyah dan mazhab Abu Hanifah, umrah ini sunnatun muakkadah, ya. Jadi sunat muakkad, tidak sampai pada wajib. Itu aja bedanya, ya. Itu aja bedanya. Nah, jadi adapun keutamaannya, ya ini kan pasti utama. Cuma di sini ada perbedaan juga. Ada satu qala al-Qadi Husain min asy-Syafi'iyah. Ada seorang ulama namanya Qadi Husain dari mazhab Syafi'i. Beliau menyatakan al-hajju afdalul ibad. Jadi seluruh ibadah yang ada itu, ibadah haji itulah yang paling utama. Kenapa? Karena listimali alal mali wal badani. Ya, karena haji itu memadukan ibadah harta dengan ibadah badan. Ya, karena dengan harta yang punya kelebihan dan kemampuan itulah bisa berhaji. Yang kedua dengan kesehatan fisik. Jadi perpaduan antara ibadah harta dengan ibadah fisik. Kalau zakat kan ibadah harta semata. Kalau salat ibadah fisik. Itu. Ya, puasa juga ibadah fisik karena ya nanti bisa puasa kalau sehat. Nah, ini digabung itu katanya. Nah, begitu juga kalau Al-Hulaimi, ada seorang ulama namanya Al-Hulaimi, al-hajju yajma'u ma'ani al-ibadat kulliha. Jadi ibadah haji ini menghimpun seluruh makna ibadah-ibadah yang lain. Jadi menghimpun makna seluruh ibadah yang di dalam agama ini. Yang tadi itu. Jadi makna dalam ibadah salat terkandung dalam ibadah haji, puasa, zakat dan lainnya semua tercakup dalam ibadah haji itu. Paman hajjam, siapa yang melaksanakan haji, fakan nama sama, maka dia seolah-olah seperti berpuasa. Wa shalla, seperti juga dia salat. Wa atakafa, seperti dia juga i'tikaf. Wa zakah, seperti juga mengeluarkan zakat. Wa rabata fi sabilillah wa gaza, dia seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi itu alasannya sehingga dikatakan haji lebih utama dibanding daripada ibadah-ibadah yang lain. Warajun Syafi'iyah wal Hanabilah, tapi pandangan yang paling utama yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Al-Hambali, Ahmad ibn Hanbal, anna sholata afdalu minhu. Nah ini yang paling kuat katanya, bahwa ya tetap sholatlah yang paling utama dibandingkan yang lain, termasuk dibanding daripada haji. Kenapa? Li'anna sholata imadud dini, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, itu. Jadi ini yang mayoritas ulama, bahwa dari seluruh ibadah yang lain tetap ibadah sholat adalah yang paling utama karena merupakan tiangnya ibadah. Itu. Nah, berikutnya ini keutamaan haji ya. Kita belum bicara keutamaan Mekah Madinah. Mudah-mudahan nanti sempat. Walil haji fawaid ya, syakhsiatan wa jama'iyatan. Jadi ibadah haji ini memiliki manfaat yang banyak, faedah, baik faedah secara pribadi individual, jama'iyatan maupun faedah secara sosial, ya, secara kemasyarakatan. Di antaranya adalah ahammu fawaid asy-syakhsiyah. Adapun yang paling utama di antaranya adalah yukaffiru al-hajju az-dzunuba as-saghaira. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji ini, dosa-dosa kecilnya itu akan diampuni, ditutupi. Ya. Wa yutahiru nafsan min syawabil ma'asi. Ibadah haji yang dilaksanakan itu akan bisa membersihkan jiwa ya dari segala hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kemaksiatan. Ya. Wa qala ba'dul ulama ka ba'di al-Hanafiyah. Ada sebagian ulama yang mengatakan, termasuk
sebagian ulama dari mazhab Abu Hanifah bahwa bukan hanya dosa-dosa kecil yang dihapus, tapi termasuk dosa-dosa yang besar. Ya, wal kabair aidan, dosa besar juga. Nah, adapun dalil yang digunakan, ya, yang didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Jadi umrah yang dilakukan, ya, dengan umrah berikutnya. Jadi kita hanya umrah tahun ini, nanti tahun depan misalnya, itu antaranya itu ada satu keutamaan, ya, akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ya. Wal hajju al mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya yang layak kecuali dengan surga. Nah, jadi karena balasannya adalah surga, sementara surga tidak akan bisa dimasuki, ditempati kalau kita sedang dalam keadaan masih ada dosanya. Artinya semua dosa yang melekat dalam diri kita itu dihapus semuanya, termasuk dosa besar, barulah bisa masuk surga. Ini alasannya. Karena kalau dosa-dosa besarnya belum diampuni, maka tidak mungkin mendapatkan surga. Itu maksudnya. Nah, jadi bahkan dalam riwayat yang lain, paman hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a min zunubi kayauma waladatu ummuhu. Ya. Adapun orang yang haji dan dia bisa menjaga mulutnya tidak mengeluarkan kata-kata yang mengundang syahwat, kemudian kata-kata fasik, maka dia akan kembali ke tempatnya, ya, kembali dari dosa-dosanya seperti pada saat ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya ayat bi ghairi dzambin, kembali dalam keadaan tidak berdosa seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu kan tidak ada dosanya, ya, maka dia bersih. Nah, tapi penjelasan ulama berkaitan dengan ini adalah dosa-dosa besar yang kaitannya kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia tetap harus ditunaikan, ya, apalagi ada utang. Kalau utang sama manusia ya harus dibayar. Bukan dibayar pergi haji udah lunas semua, bukan lunas untuk Allah, tapi sudah manusia tetap harus ada kaitannya. Nah itu. Nah demikian juga waqala alaihi salatu wassalam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban, bersumber dari Abu Hurairah. Al-hujjaj wal umar wafdullahi. Jadi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, maksudnya jamaah haji, wal umar yaitu jamaah umrah, ya, wafdullah. Wafdullah itu artinya tamu Allah, ya, utusan Allah, tamunya Allah. Inda'ahu ajabahu. Kalau jemaah haji dan jemaah umrah berdoa kepada Allah, ajabahu, maka Allah akan mengabulkan doa mereka. Wa in istaghfaruhu, ya, kalau mereka meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka, ghafara lahum, maka Allah akan mengampuni mereka. Jadi doanya mustajab, termasuk cepat diampuni dosanya. Nah, dalam hadis yang lain waqala aidan, ini hadis riwayat Al-Bazzar At-Tabrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil haji wa liman istaghfara lahu al-haji. Ya. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, dalam proses ibadah haji itu dosa-dosanya diampuni. Termasuk, ini yang bagus nih. Wa liman istaghfara lahu al-hajju, termasuk orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, ini kelebihannya. Jadi orang yang pergi melaksanakan ibadah haji, dia mendoakan untuk diri dan keluarganya, termasuk dia mendoakan kepada orang lain agar
orang lain, saudaranya, gurunya, siapapun keluarganya dan ataupun sahabat-sahabatnya, dia bermohon agar diampunkan dosa-dosa mereka. Itu doanya dijabah oleh Allah. Makanya kalau ada orang pergi haji, itu boleh dititip, bang, tolong doakan saya ya. Itu boleh itu, karena memang perintah Rasulullah SAW. Jadi doanya itu mohon ampuni semua saudara-saudara saya. Jadi itu kolektif. Kalau disebutkan satu persatu kan berat juga. itu disunatkan. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bersumber dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini cerita bahwa dulu Umar bin Khattab ista'dzana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Jadi Umar bin Khattab suatu saat ketika hendak ke Mekah melaksanakan ibadah umrah, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin, ya Rasulullah, saya mohon izin mau pergi melaksanakan umrah. Fa'adzina lahu. Lalu Rasulullah mengizinkan, oh ya baik silakan. Lalu kata Rasulullah, ya akhi, saudaraku, asyrikna fi salihi du'aika. Ya, kata Rasulullah, ya Umar, wahai saudaraku Umar, nanti kalau kamu pergi melaksanakan ibadah umrah, asyrikna fi salihi du'aika. Ya, sertakan aku dalam doa-doamu yang baik selama dalam umrah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri minta didoakan oleh Umar ketika Umar lagi pergi sedang melaksanakan ibadah umrah. Itu. Jadi wala tansana, kata Rasulullah, jangan lupakan kami. Ya, coba. Jadi Nabi sendiri minta didoakan. Padahal yang ada selama ini sahabat Rasulullah datang kepada beliau agar Rasulullah mendoakan. Tapi kalau ini Rasulullah minta didoakan. Padahal kalau kita tahu, ya siapa sih orang yang paling mulia, paling dekat dengan Allah selain Rasulullah. Tapi ternyata beliau minta didoakan. Itu artinya ada satu keistimewaan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah untuk boleh kita menitip ya harapan dan doa agar pertama kita didoakan semoga dosa-dosa kita diampuni, yang kedua hajat-hajat kita dipenuhi. Nah, itu boleh itu ya. Itu salah satu kelebihannya bagi orang yang pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah. Terus yang kedua, perintah melaksanakan ibadah haji ini ada sesuatu yang sangat berbeda perintahnya ketika perintah itu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya tadi ini ayat yang memerintahkan ibadah haji dan umrah itu menggunakan kalimat wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Sempurnakan haji dan umrah lillahi, karena Allah. Jadi ada dua kata di sini yang sangat menarik. Pertama, perintah sempurnakan. Lalu yang kedua ditutup dengan kata lillahi, benar-benar karena Allah. Kalau perintah salat hanya dikatakan aqimus sholata lidzikri, aqimis sholata lidzikri, dirikan salat lidzikri, untuk ingat kepadaku. Tapi kalau ini atimmu, sempurnakan itu. Kalau salat aqimis sholata, dirikan salat lidzikri, itu berbeda itu. Ada perbedaan penyebutan, ada perbedaan penekanan. Perintahnya, pelaksananya berbeda, dan disebutkan tujuannya juga ada penggunaan kata yang berbeda. Begitu juga ketika kita diperintahkan melaksanakan ibadah puasa, hanya dikatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Lalu di akhirnya tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa.
Nah begitu juga ketika kita diperintahkan mengeluarkan zakat, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Nanti di surat Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta orang-orang yang mampu sebagai sedekah. Sedekah yang disebut tapi yang dimaksud adalah zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk mensucikan dirinya dan mensucikan harta yang mereka miliki. Jadi penggunaan perintah dalam melaksanakan ibadah dan tujuan yang hendak dicapai itu juga berbeda ketika perintah melaksanakan haji. Jadi yang diperintahkan itu sempurnakan. Yang kedua benar-benarkan Allah. Kenapa diminta sempurnakan? Ya karena ada banyak perbedaan. Misalnya contoh ya, kalau kita mendirikan salat, ya mungkin 5 menit sudah selesai. Karena apalagi salat 2 rakaat, apalagi salat duhur dan asar kan tidak keras-keras. Baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, itu selesai. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya, duhur dan asar 4. Itu 5 menit, 10 menit sudah cukup lama. Nah begitu juga ibadah puasa. Kalau ibadah puasa kan menahan lapar mulai dari setelah masuk fajar waktu subuh sampai jam 12. Ibadah zakat itu sebentar sekali, hanya menyerah. Tapi kalau haji, ibadah haji ini dari segi waktu itu waktunya sampai 2 bulan lebih. Karena waktu mengadakan ibadah haji ini sejak masuk bulan Syawal. Jadi sejak bulan Syawal itu udah musim haji. Ya, termasuk ya ini Zulkaidah, gelombang pertama ini jamaah haji Indonesia sudah di Madinah. Jadi sudah berangkat. Jadi ini lagi sedang musim haji. Sampai masuk 9 Zulhijjah. Jadi 2 bulan lebih itulah masa haji. Nah, kalau dia berangkat di Syawal, nah, di tengah-tengah prosesi pelaksanaan karena banyak, itu betul-betul terpikir untuk ibadah haji. Jangan sampai berangkat pergi haji, nanti menunggu ibadah Arafah, ternyata banyak pelanggaran yang dia bisa lakukan. Nah, jadi waktunya cukup panjang. Yang kedua, tempatnya berbeda-beda dan berjauhan. Nah, jadi betul-betul diminta disempurnakan. Kalau enggak, itu bisa rusak. Bisa paling tidak rusak pahalanya. Ya, misalnya contoh, kalau gelombang pertama yang hari ini sudah berangkat, itu dia mulainya umrah untuk haji ya, itu di Madinah, di Bir Ali. Kalau kita di Indonesia ini, katakanlah kalau kita dari Batam itu ke Madinah, nah di Madinah itu datang ke Mekah dalam pakaian umrah itu jaraknya hampir 500 km. Dari Madinah datang dulu ke Bir Ali sekitar 12 kilo, nanti dari Bir Ali ke Mekah itu sekitar 478. Ya 412 dikurangi. Ya 480 kilo. Jadi hampir 500 km itu dalam kondisi sudah berniat ihram umrah di situ, itu dalam kondisi memakai pakaian ihram. Nah, dalam kondisi yang begitu tuh kalau tidak hati-hati, wah, itu dalam banyak larangan yang tidak boleh lakukan karena dia seperti orang sedang dalam keadaan sholat. Gitu. Maka biasa jamaah itu kita minta kalau sudah berniat ihram dalam haji, kalau bisa HP-nya itu dimatikan. Karena takutnya kalau pegang HP ini masuk gambar porno, masuk film-film apa, masuk WA, gambar-gambar, dan itu ditonton lagi sedang pakaian umrah. Dia menonton film porno sedang dalam pakaian umrah, itu gimana hukumnya? Belum lagi masuk, ada yang masuk macam-macam. Nah, jadi kami biasa kalau membimbing manasik itu minta HP-nya dimatikan aja. Itu untuk menjaga. Nah, kecuali
kalau HP-nya bisa terkendali, artinya tetap aktif, yang dipakai hanya hal-hal misalnya doa-doa, zikir, itu tidak apa-apa. Tapi kalau terpengaruh sementara dalam keadaan umrah, itu maka itu katakan sempurnakan. Nanti begitu sampai di Mekah itu tidak langsung pergi tawaf, tapi dia datang ke hotelnya. Di hotel ini satu kloter itu kan 445 orang. Dengan hotel tempatnya itu kan kecil sedikit, numpuk orang 400-an, di situ diperlukan kesabaran. Kalau tidak sabar berkelahi karena ruangannya sempit, jumlahnya banyak, belum lagi ada 20 orang bersama mau kencing, sementara toiletnya cuma berapa. Nah, kalau tidak sabar berkelahi, maka itu dikatakan sempurnakan itu. Nah, sesudah itu biasanya kalau ini prakteknya itu jamaah itu diminta istirahat. Jadi setelah makan malam istirahat, nanti sekitar jam 1 malam itu diminta baru pergi tawaf. Tuh, berombongan 400 orang itu baru kloter kita. Nah, kita harus mengerti bahwa di hotel itu yang menginap di situ bukan cuma orang kita, ada dari provinsi lain. Jadi dalam satu itu banyak. Nah, belum lagi kalau sudah turun ke Masjidil Haram, dari hotel ke Masjidil Haram itu kan pakai bus. Nanti di Mekahnya ketika kita tawaf, kita akan berhadapan dengan orang-orang Afrika, orang Jerman, orang Barat, orang Timur Tengah, macam-macam manusia. Nah, itu betul-betul perlu kesabaran. Nah, disinilah dikatakan atimmu, sempurnakan, karena jarak dan tempatnya itu berbeda dan berjauhan. Nanti dari Mekah ke Arafah itu 21 kilo. Nanti di Arafah kita ke Musdalifah ke Mina, itu ada 7, ada 5, 7 kilo, nanti 14 itu 21. Itu belum lagi di Mina kita pergi melontar, jaraknya sekitar 7 sampai 8 km. Kalau dikali 2, berangkatnya 7 kilo atau 8 kilo, pulangnya 8 kilo, kan 16 kilo jalan kaki. Maka ini ayatnya katakan sempurnakan. Nah, itu bedanya itu. Maka kalau orang pergi ibadah haji, betul-betul harus fokus dan mempersiapkan fisik karena banyak jalan. Kalau enggak sempurna. Gitu. Yang kedua, ada kata lillahi. Itu lillahi. Inilah kekhususan. Jadi ibadah haji ini betul-betul ibadah spiritual, ya, yang mengantarkan kepada hati kita yang diantarkan ke sana. Ya, nanti kita. Karena kalau enggak banyak terpengaruh. Jadi nanti jadi wisata religi. Nah, itu hati-hati. Maka penekanannya ayat ini memang berbeda, ya. Jadi atimul hajja wal umrata lillahi, sempurnakan haji dan umrah lillah. Sempurna itu artinya ikuti proses syariatnya, tapi lillahi itulah hikmah dan rahasia terkandung di dalam. Saya kira ini sebagai mukadimah, belum bicara tentang prosesinya, karena memang materi ini cukup panjang, namanya fikul haji wal umrah, ya, bagian dari materi yang kita bahas. Jadi sebelumnya kan kita udah bahas salat, puasa, zakat. Nah, kita mengenal diri, mengenalkan tentang haji dan umrah. Mudah-mudahan juga sekali lagi ini merupakan wasilah dan sarana, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan rezeki oleh Allah untuk bisa melaksanakan berkunjung ke sana, baik haji maupun umrah. Ya. Ada mahasiswa saya dulu, ya, ya namanya rezeki, ya. Jadi mahasiswa itu dia bertugas ngurusi itu zakat amil di Mujahidin. Begitu datang ada orang langsung memanggilnya, kau mau pergi umrah enggak? Mau pergi haji? Mau. Tiba-tiba gitu. Kalau gitu besok kau pergi ya, daftar. Saya enggak punya uang. Enggak, saya bayarkan. Itu namanya rezeki itu, ya. Jadi mahasiswa itu kaget karena orang ini orang yang mengajak pergi haji itu enggak kenal siapa orang ini. Tapi yang namanya rezeki, akhirnya pergi daftarkan. Berapa lama kemudian datang ke rumah saya itu, tanya, Ustaz, gimana ya?
saya dihajikan orang ini, tapi bapak saya itu udah berumur. Artinya bapaknya kan sudah tua. Jadi kira-kira kalau saya alihkan ke bapak saya ya, karena saya masih muda, siapa tahu masih ada rezeki. Saya bilang, minta izin dulu sama karena yang dia berniat menghajikan itu, membantu itu karena kami yang dilihat. Mungkin ada nur, ada cahaya yang terpancar di mata, di wajah Anda, sehingga orang itu hatinya dibuka oleh Allah. Minta izin, kalau diizinkan ya sebagai bentuk pengabdian kepada orang tuamu itu boleh. Tapi kalau tidak diizinkan jangan. Akhirnya dia pergi hubungi, rupanya diizinkan. Itu yang namanya rezeki itu memang di luar, kadang-kadang di luar nalar. Gitu. Ada yang di sini nih, saya tahu saya ini, ada masjid di Serang Haji itu perabotnya itu, apa namanya, marbot ya, marbotnya yang mengurusi masjid itu diumrahkan orang, diajak juga di luar dugaan dia, menangis. Banyak yang begitu tuh. Sama juga orang kalau ada itu apa namanya ini jalan santai, hadiahnya hadiah umroh. Kemarin juga begitu tuh, ada hadiah dapat pada umroh. Itu di luar dugaan. Jadi yang namanya kalau Allah sudah memanggil kita untuk bertemu di Baitullah, tidak ada kesusahan dan tidak ada halangan kalau Allah menghendaki. Tapi kalau Allah belum mengizinkan, ya walaupun sehat, banyak harta, melimpah, tapi tidak berkunjung ke sana, ya itu banyak faktor. Sekali lagi kita senantiasa berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, hidayah dan taufiknya, terutama khususnya umur kita senantiasa penuh keberkahan untuk menunaikan kebaikan, khususnya ibadah haji dan umrah. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.